Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas KBTD izin untuk memperlihatkan pitch deck dengan berjudul ekoenzim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mauludiana Rizka Angel dengan NIM 21231040 dan teman saya Indah Eka Gasani dengan NIM 21231030 dan Aisfa Aziza dengan NIM 21231004 dan Giska Rifanti dengan NIM 18231028. Seperti yang saya katakan, pitch deck kami berjudul ekoenzim, dikarenakan warung Boyolali, yaitu warung yang kami tuju, itu menghasilkan limbah makanan setiap hari dari aktivitas dapur dan konsumsi pelanggan. Nah, limbahnya itu langsung dibuang tanpa dipilah dan dilihat manfaatnya. Hal itu menimbulkan, yang pertama, penumpukan limbah yang menimbulkan bau tidak sedap. Yang kedua, tidak ada prosedur pemilahan dan pengolahan limbah. Lalu biaya kebersihan meningkat, tetapi tidak ada nilai tambahnya. Dan yang terakhir, peluang inovasi lingkungan terabaikan karena minimnya sistem pengolahan limbah. Karena tadi ada beberapa permasalahan sehingga kelompok kami memutar bagaimana nih menemukan solusinya agar permasalahan dapat selesai dan menjadi manfaat. Sehingga kami mendapatkan ide yaitu sampah warung Boyolali, sampah dapurnya kita jadikan ekoenzim dengan cara melalui proses fermentasi yang terstruktur. Nah, ekoenzim ini terbuat dari beberapa campuran limbah organik seperti kulit buah dan sisa sayuran yang itu akan ada di warung Boyolali. Nah, bagaimana sih caranya? Yaitu dengan pengelolaan limbah yang lebih terstruktur melalui pemilahan limbah harian yang nanti organik dipisah, organik kering dipisah, organik basah dipisah, sama yang bukan organik. Yang kedua, pengumpulan dan fermentasi terjadwal sehingga limbah tidak menumpuk. Dan yang ketiga, pemanfaatan hasil fermentasi kembali oleh warung atau pengguna rumah tangga sehingga ekoenzim tadi bisa digunakan untuk pembersih permukaan dapur, menghilangkan bau tidak sedap, dan pupuk cair alami yang membantu kesuburan tanaman. Baik, di sini ada pun besaran market, yaitu yang pertama ada serviceable, obtainable market atau SOM atau pasar aktual saat ini, yaitu yang pertama warung Boyolali sebagai pengguna uji coba untuk validasi produk. Yang kedua, SOM berfungsi sebagai titik awal untuk memahami kebutuhan pelanggan dan efektivitas produk. Kemudian ada serviceable, available market, SAM, atau pasar potensial terjangkau, yaitu yang pertama seluruh warung makan kecil menengah di Boyolali yang menghasilkan limbah dapur dan membutuhkan bahan pembersih. Yang kedua, SAM juga mencakup komunitas UMKM dan rumah tangga yang tertarik pada produk ramah lingkungan. Yang ketiga, perluasan pasar dapat dilakukan melalui edukasi dan kerja sama lokal. Kemudian ada total addressable market atau TAM, potensi pasar luas. Yang pertama, UMKM kuliner, rumah makan besar, pertanian organik, serta masyarakat peduli lingkungan di wilayah lebih luas. Kemudian ada TAM menggambarkan potensi jangka panjang ketika sistem pengolahan limbah dan distribusi produk telah matang. Baik, di sini ada pun model bisnis yang akan kami inovasikan, yaitu ekoenzim cair, yaitu bisnis model yang dimana isinya 500 ml per batch. Bahannya yaitu limbah dapur 150 gram, gula merah 50 gram, air, serta fungsinya yaitu sebagai pembersih, penghilang bau, pupuk cair alami. Kemudian untuk value proportionnya sendiri yaitu kemampuan mengubah limbah menjadi produk,
fungsional yang mendukung kebersihan dan kesehatan lingkungan. Yang kedua, alternatif pembersih yang aman, ekonomis, dan ramah lingkungan, serta sebagai edukasi praktik sirkular ekonomi yang memungkinkan pengguna berkontribusi langsung dalam pengurangan sampah. Kemudian untuk revenue streams-nya sendiri yaitu penjualan produk ekoenzim per liter atau per kemasannya, dan layanan pelatihan pembuatan ekoenzim bagi masyarakat, UMKM, atau komunitas lingkungan. Berikut bisa dilihat gambar atau contoh dari model bisnis ekoenzim cair itu sendiri. Baik, kemudian di sini adanya rencana pemasaran yaitu ada 3. Yang pertama adanya awareness yaitu pemberian sampel gratis pada 2 warung. Kemudian edukasi pemanfaatan pengguna dan observasi pengalaman pengguna. Kemudian yang kedua adanya adoption yaitu perluasan distribusi ke warung lain, mempublikasi testimoni dan penawaran trial package sebesar 500 ml. Dan yang ketiga adanya commercialization yaitu standarisasi kualitas produk, penjualan refill subscription, dan pemberdayaan mitra komunitas sebagai distributor lokal. Dan di sini adanya analisis kompetitor yaitu ekoenzim yang hadir sebagai solusi yang relevan menjadi peluang besar karena menjadi peningkat kesadaran masyarakat terhadap pengguna produk ramah lingkungan. Ditambah dengan kondisi pasar yang belum jenuh dan masih minim kompetitor terhadap ruang penetrasi yang luas untuk pengembangan produk ini dalam berbagai segmen pengguna. Yaitu di sini adanya ada 2 analisis kompetitor, yaitu ada kompetitornya sendiri yaitu ada produk pembersih kimia komersial, kemudian ada produk sebagai produk organik rumah tangga atau herbal cleaning, dan program pengelolaan limbah atau bank sampah atau komposter. Dan kemudian adanya keunggulan kompetitif ekoenzim sendiri yaitu biaya produksinya rendah, ramah lingkungan, memberikan manfaat tambahan, konsep sirkular ekonomi, limbah, kemanfaat, dan nilai ekonomis, dan produk multifungsi. Adapun tim manajemen dari kelompok kami yaitu sebagai berikut. Oke, baik, selanjutnya ada pada proyeksi keuangan di mana terdapat parameter, value, dan notes di mana parameter meliputi jumlah warung, ekoenzim per batch, limbah organik yang diperlukan, gula merah, harga gula, biaya transport per liter, tenaga kerja, harga jual per liter. Yang dimana pada value tersebut tertampil angka-angka yang dibutuhkan dan notes pada warung Boyolali dan warung Salwa, sampel volume, dan harga-harga yang tertera, baik dari biaya gula per liter, total biaya variabel, dan margin kotor per liter. Selanjutnya apa yang dilakukan? Yang pertama yaitu identifikasi masalah nyata, yang kedua pengembangan desain dan prototipe, yang ketiga validasi hasil pada lingkungan nyata, yang keempat pengukuran dampak dan observasi di lapangan, dan yang kelima penyusunan business plan. Dan untuk rencana penggunaan pendanaan itu meliputi investasi peralatan fermentasi skala lebih besar, pengembangan kemasan dan branding produk, lalu ada biaya operasional dan logistik awal, riset lanjutan dan standarisasi kualitas produk, dan yang terakhir itu program awareness dan workshop edukasi. Baik, sekian penjelasan pitch deck ekoenzim dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat pagi.